aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke Kota Tua. Nah, tadi perjalananku dari rumah itu tuh 30 menit dan kebetulan hari ini itu hujan. Jadi aku tadi sempat kehujanan, bisa dilihat produkku yang mulai basah, celana yang mulai basah dan aku yang udah ganti pakai sandal. Nah, tapi kalau di ini hujan, apakah Kota Tua juga hujan? Bener ya. Ayo ikutin aku jalan-jalan di Kota Tua. Mari kita masuk ke stasiun dan naik kereta ke arah Jakarta Kota. Kita harus step in dulu nih di sini di pintu masuk stasiunnya buat naik kereta. Terus jangan lupa dari UI kalian ke peron 1. At least itu nyebrang. Oke, aku mau nunggu kereta ke arah Jakarta Kota. Tadi sih udah lewat ya, tapi aku telat datangnya. Ini kira-kira 5 menit lagi keretanya bakal sampai. Ikutin terus ya. Buat teman-teman yang mau ke Kotu juga dan bingung mode transportasi umumnya, kalian bisa catat kode transportasi umum yang tertera di video ini. Oke teman-teman? Oke, aku udah sampai di stasiun Jakarta Kota. Kita mau kereta. Oke. Stasiun kereta kalian tinggal lurus aja terus belok sebelah kanan ke arah pintu keluar. Kalian harus keluar di pintu kanan ya, karena kalau di pintu kanan kalian langsung menuju ke kota tuanya. Jangan bingung dan panik ya teman-teman, karena Kotu di weekend emang rame banget. Apalagi di sepanjang jalan banyak penjual kaki lima. Nah, kalian tinggal nyebrang aja untuk ke arah Kota Tua. Dan tada, kalian sampai di Kotu. Halo, kita sudah sampai di Kota Tua. Yeay! Dari stasiun Jakarta Kota tadi, kita tinggal lurus aja, terus jalan kaki beberapa menit, dan sampai di Kota Tua. Kalian tahu nggak sih guys, kalau Kota Tua atau dulu disebut sebagai Batavia Lama adalah kawasan bersejarah di Jakarta Barat dan Utara, lebih tepatnya di sekitaran Pinangsi, Taman-Sari. Luasnya itu sekitar 139 hektar dan di sini banyak sekali museum-museum, mulai dari Museum Fatahillah yang paling ikonik, Museum Wayang, museum ada juga museum keramik. Nah, di sini banyak aktivitas yang bisa kalian lakuin, seperti bersuah foto, karena di sini banyak banget spot-spot foto yang bagus dan instagramable banget. Terus bisa juga buat sewa sepeda, sepeda ontel gitu. Di sini banyak banget. Terus kalian juga bisa street food, nyobain berbagai makanan di Kota Tua, dan bisa juga buat street perform, karena biasa di hari Sabtu Minggu weekend seperti saat ini banyak sekali street perform. Nah, kayaknya hari ini ada salah satu street perform yang unik gitu loh guys. Ada apa? Yuk kita ke sana. Siang menjelang sore di Kota Tua memang punya vibes tersendiri. Tadi waktu jalan aku salfok banget dengan loket Museum Seni Rupa dan Keramik. Kayaknya menarik gitu kalau kita eksplor Museum Seni Rupa dan Keramik. Yuk kita ke sana teman-teman. Nah, Museum Seni Rupa dan Keramik itu ada di Gedung Putih ini. Kalian tinggal lurus aja tadi habis beli tiket di loket. Terus dari sini kalian udah lihat nih Balai Seni Rupa, kalian ke arah kiri, ke pintu masuk. Ini ada tangga menuju ke atas. Itu di atas di sini adalah lukisan-lukisan. Mari kita ke atas. Oh ya, di sini untuk ke atas maksimal ada 35 orang. Oh, enggak banyak.
Ini adalah salah satu karya lukisan yang bisa kalian lihat waktu ke atas. Nah, lihat sangat cantik kan? Ini lukisan cat minyak ya. Setelah puas dengan mengeksplor lukisan-lukisan yang ada di atas, mari kita ke bawah dan kita lihat next ruangan apakah ada lukisan menarik lainnya. Nah guys, sekarang dari tempat lukisan. Tadi kita masuk dari pintu sana. Nah, ini kita masuk lagi ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Ya, Museum Seni Rupa dan Keramik. Kan tadi kita udah masuk ke lukisan. Ini Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, tapi banyak di bawah lukisannya. Sedangkan kalau kalian nggak tahu tentang, nggak paham tentang lukisan, karena di sini ada deskripsinya yang bisa kalian baca buat nambah pengetahuan kalian. Oke. Ini salah satu lukisan yang ada di ruangan tersebut, yaitu lukisan flora fauna, dan lukisan ini merupakan lukisan cat minyak ya teman-teman. Gak hanya itu, di sini juga ada kayak mini teater gitu yang menjelaskan mengenai makna-makna atau sejarah-sejarah tiap lukisan. Setelah capek, kalian bisa duduk dulu sebentar sebelum next kita jalan-jalan lagi. Di sini ada kayak taman gitu yang bagus banget buat main anak-anak gitu. Kayak seru nggak sih kalau anak-anak main di sini karena tempatnya luas terus hijau juga. Kayak seger banget. Di sini ada aktivitas yang namanya kayak membuat semacam kerajinan gitu menggunakan tanah liat. Aku lupa namanya apa. Dan kalau mau ke situ kalian harus beli tiket lagi dengan harga kalau nggak salah 50.000 per sesi gitu. Ini ada lukisan, ini ada pameran keramik. Kita ke sini dulu kali ya. Lihatlah keramik-keramik ini yang sangat cantik. Dan ini patung bukan patung dewa dewi. Ini kayak Cina gitu ya. Nah, selesai. Kalau pas selesai, nih. Nah, namanya itu Putri kelas yang kalian bisa reservasi di sini, kalian tinggal masuk aja ya. Ini Putri kelas. Nanti kalian nunggu and dipanggil. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah kesini. Kalau kalian mau ikut podcast, kalian dari arah pintu keluar tadi, kalian reservasi dulu, terus nunggu. Udah deh, nanti kalian dipanggil. Nah, ini pintu keluarnya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi di Museum Keramik. Nah, tadi aku masuknya 5.000 karena aku pakai kartu mahasiswa. Kalau mahasiswa pelajar 5.000. Kalau dewasa tanpa kartu mahasiswa ya. Kalau umum dewasa itu 15.000. Kalau anak-anak 10.000. Tapi kalau itu di weekend, kayak di Sabtu Minggu, jadi hari libur. Jadi libur Sabtu Minggu. Kalau buat di weekday itu anak-anak 5.000 kalau nggak salah. Terus kalau dewasa 10.000. Menurutku worth it banget buat teman-teman cobain datang ke Museum Keramik karena pamerannya banyak banget, dari lukisan, kerajinan tangan, atau kalian bisa juga mengikuti
kelas putri yang 50.000 tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau ke wahana kali ya. Karena dilihat tadi aku melihat kalau di Kota Tua ini ada 2 wahana, yaitu kereta hantu sama rumah hantu. Kira-kira kita mau ke mana ya? Udah dulu ya teman-teman. Oke. Kota Tua semakin sore semakin ramai sekali teman-teman. Nah, di belakang aku banyak sekali di Kota Tua itu kayak seperti ini, kayak model-model yang bisa kalian ajak foto bersama dengan bayaran yang kayak seikhlasnya gitu. Ini baik sekali di sini. Sebelah sini juga ada beda gitu kan. Kalian bisa loh kalau ke Kota Tua, kalian datang mereka bisa ajak foto bareng. Oke, aku udah sama salah satu agensi Mbak siapa Mbak? Namanya Farah, Mbak Farah. Dia ini sebenarnya sebagai apa Mbak? sebagai noni Belanda. Noni Belanda. Biasa kalau di sini dari jam berapa atau jam berapa? Biasanya dari jam 8 pagi. Udah standby ya. Nanti pulang jam berapa? Biasanya siang pulang jam 5. Supaya ini karena liburan nanti pulang malam. Oke. Apa balik dong Mbak? Seru banget kan? Ada aku udah foto-foto bareng gitu. Sekarang aku mau ke wahana salah satu Kota Tua. Nah, itu rumah hantu Kota Tua. Oke, kita mau ke sana. Kotak fisik di sini ya, ada kotak fisik, ada pegang-pegang. Kami uji nyali melewati 11 ruangan yang ada dalam dan pernah dikunjungi ISOSpeed di dalam. Ya. Oke, silakan. Tapi ada itu kan nggak mas? Kan saya Kenapa? sendiri ya. Nanti dibantu sama petugasnya. Di sini kalau nggak berani bisa dibantu sama petugasnya. Sampai banyak. 25 lagi dalam 25. Ya, normal Sampai berapa? Sampai kapan? Kita sampai semasa spesial liburan. Ya itu aja. Kasih ya. Oke, siap. Wow, kita kayaknya menarik Boleh sekali. silakan. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding Kalian habis ngantri dulu di sini ya. Kalian habis beli loket di situ tuh. 25.000 atau ada paket bundling. Kalian kalau masuk ke sini ngantri dulu di sini. Kalau kalian sendiri jangan takut guys. Nanti juga bakal banyak. Nah, ini buat harga tiket aku harus sendiri. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Habis ngantri, kalian naik ke lantai 2. Disinilah rumah hantu itu berada. Nah, nanti kalau udah sampai di lantai 2, kalian ke arah petugas dan nyerahin tiket kalian. Nanti kalian giliran nih masuknya. Kalau kalian datang sendiri, kalian bisa ikut rombongan di depan atau di belakang kalian. Karena maksimal itu 5-6 orang per rombongan. Dan kalian harus mematuhi peraturan yang ada ya, kayak nggak boleh nyalain flash, nggak boleh nyalain handphone, nggak boleh ambil video gitu. Tuh, komentar banyaknya siapa kan saya ya. Bagaimana sih rasanya ke rumah hantu tadi? Rasanya Ayo, yang di sini. ya Masukkan informasi. tiba-tiba makan ya. Ayo, boleh kasih lah. Lagi dah. Terima kasih ya Mbak. Kalau mau ini di dalam Itu tadi teman-teman Adik. ke rumah hantu. Di dalam aja bagus, kalau mau vlog nggak apa-apa di sini ya tanya-tanya nggak apa-apa. Bapak mau nanya.
Saya namanya Umar ya, mau kayak di sini. Kenapa? Adanya apa? Kayak biaya masuknya berapa gitu? Kalau biaya masuk udah terdaftar semua, nggak di IG, di TikTok semua ada ya, tinggal dicek aja. Jadi kita nggak bisa, yang intinya untuk memadu jual itu. Ya ini lebih seru karena konsep di sini tidak ada kontak fisik. Ya, itu sekali. Ya, Ya, saya tadi masuk juga suci Ya. banget Bapak. Terima kasih ya. Nggak masuk. Lihatlah, antrian perumahan sangat banyak. Apalagi di malam itu, jadi kayaknya juga gitu ya. Capek gak sih guys habis teriak-teriak di rumah hantu? Nih tadi aku di rumah hantu ini. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian ke kantin Batavia buat nikmatin kulineran. Kira-kira kita beli apa aja ya? Ayo kita tuh masuk ke kantin Batavia. Nah, kira-kira makanan apa aja yang kita beli hari ini? Let's go! Beginilah kondisi kantin Batavia. Nah, tadi aku udah beli es teh hijau yang harganya 8.000 dan nasi ayam yang harganya 25.000. Habis jalan-jalan capek, habis teriak-teriak dan harus kita makan dulu. Nah ini rekomendasi banget buat kalian yang makan aja di Batavia karena bisa makan makanannya banyak. Dan kabar baiknya di sini sudah bisa pakai TV. Jadi buat teman-teman Gen Z yang kaktus bisa makan ini karena bisa bayar pakai QRIS. Welcome back, did you have it on your fingertips? Kalau kalian makan di kantin Batavia nih teman-teman, kalian bisa makan sambil dengerin live musik. Menarik banget gak sih teman-teman? Oh oke, aku tadi udah makan, udah kantin Batavia. Sekarang, oh, ini mulai gerimis guys. Kita tadi udah museum, kita udah rumah hantu, dan udah makan juga. Nah, saatnya kita cari yang manis-manis ya, sih, buat nemenin kita. Ya, terus semakin sore semakin rame ya. Jadi langsung aja berhenti karena dilihat-lihat tuh dan kasih Wah guys, yang kalian nggak tahu juga ada oleh buat Sumatera. Kita lihat yuk. Ada yang mau beli nggak? Apa aja nih? Kalau untuk yang pertama, pembeli pertama akan saya kasih tanda tangannya. Tanda tangan dari Ini tuh sorban solidaritas bencana alam. Mereka tuh mengadakan konser musik amal buat membantu sahabat kita yang ada di Sumatera, teman-teman kita yang ada di Sumatera. Nah ini lagi Soba kurang lebih tadi bilangnya sih 20 menit ya, karena ini sudah memasuki waktu azan maghrib. Tapi bisa dilihat di sekitar di depan tadi lihat di depan Museum Fatahillah itu tuh banyak banget orang yang berkumpul. Nah, mereka memang lagi menunggu performa dari sorban ini, solidaritas bencana konser musik ini. Nah, lihatlah lampu sepeda yang mulai menyala, kelap-kelip lucu sekali. Nah, di pada itu juga ada banyak banget ramai banget. Lalu semakin malam, mendekati malam semakin ramai. Banyak banget orang isi. Tadi kan rencananya aku mau keluar, tapi nggak jadi. Dan tadi ada yang jual baju.
paus gitu, tapi bayarnya itu seikhlasnya, dan dia nggak menentukan harga. Jadi kalian berdonasi, nggak sebetulnya kalian berdonasi nanti dapat paus gitu. Tadi ada yang nyumbang 200.000, satu juta tadi buat wow, kami terus kalian semangat teman-teman kita buat membantu ada di sini kita. Dan inilah kondisi Kotu di malam hari, sangat ramai sekali ya. Banyak yang bawa anak kecil, banyak yang jalan bareng keluarga ataupun mungkin pasangan. Apalagi malam ini itu malam Minggu. Nah, lihatlah banyak orang yang sedang menyaksikan sorban tampil. Karena semakin malam juga, inilah saatnya kita pulang. Mari kita pulang, kita menuju ke stasiun dulu buat pulang naik kereta ke arah Bogor. Nih, perjalanan naik kereta bisa dilihat kan seberapa padatnya jalanan menuju ke arah stasiun. At least itu kita cuma mau nyebrang aja. Nah, jalan beberapa meter, udah deh sampai kita di stasiun. Jangan lupa siapin tiket e-money ataupun barcode kalian. Selalu sudah sampai ke stasiun, kita jangan lupa tap in, masuk stasiun dan ke peron 10 ataupun 11 buat naik kereta ke arah Bogor. Nih, perjalanan keretanya kosong ya, karena Jakarta Kota adalah stasiun pertama dan Bogor adalah stasiun terakhir, jadi keretanya masih kosong. Nah, karena kita mau duduk di gerbong paling awal itu, jadi kita jalan sampai gerbong terakhir. Halo, tadi kita udah jalan-jalan di Kota Tua. Kita udah keliling Kota Tua, udah ke museum, salah satu museum di Kota Tua. Terus foto dengan nanya Belanda, masuk wahana di Kota Tua, dan makan di Kota Tua. Tadi kan agendanya aku mau pulang nih di sore di jam 5:30, tapi nggak jadi karena aku mampir dulu untuk ke konser musik Amal. Nah, teman-teman, menarik kan agenda kita hari ini? Jadi, kapan nih kalian mau ke Kota Tua? See you next video, teman-teman. Thank you for watching.